Bapa, kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Kami siap memuji dan menyembah-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom jemaat semua. Mari kita sama-sama memuji dan bersorak untuk Raja di atas segala raja. Haleluya. Haleluya. Semesta memerintah selamanya, yang beriku kehidupan. Kau datang selamatkanku, merendahkan dirimu, tinggalkan kemuliaanmu. Memujimu Tuhan, yang ku rindu, memuaskan jiwaku. Kau pengharapan jiwaku, kau selalu bersamaku. Firman-Mu kekuatanku. Besarlah anugerah-Mu Tuhan, besarlah anugerah-Mu. Kebebasanku temukan dalam-Mu. Kaulah segalanya, segalanya. Sebab tangan-Mu takkan pernah melepaskanku. Kaulah segalanya, segalanya. Kebaikan kemurahan-Mu menyertaiku. Mari kita katakan sama-sama. Kaulah segalanya, segalanya. Sebab tangan-Mu takkan pernah melepaskanku. Kaulah segalanya, segalanya. Kebaikan kemurahan-Mu menyertai. Yang lagi, kaulah segalanya, segalanya. Sebab tangan-Mu takkan pernah melepaskanku. Kaulah segalanya, segalanya. Kebaikan kemurahan-Mu menyertaiku. Kebaikan kemurahan-Mu menyertaiku. Kebaikan kemurahan-Mu menyertaiku. Haleluya. Berikan sorak-sorai untuk Tuhan kita. Lebih kencang lagi. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Karena karya salib-Mu, karena pengorbanan-Mu, karena bilur-Mu, karena kuasa-Mu, kami ada hingga saat ini Tuhan. Terima kasih Yesus. Sungguh baik.
mati bagiku. Dialah penebus yang ampuniku, pengorbanannya yang sempurna membawa mujizat yang besar. Yesus telah mati bagiku, Dialah penebus yang pulihkanku, pengorbanannya yang sempurna membawa mujizat yang besar. Kuasa-Mu memulihkan, kuasa-Mu memulihkan. Percaya Kau berfirman, kuasa-Mu yang pulihkan. Mari datang ke hadirat Tuhan. Mari sama-sama katakan dengan Dia yang mati untuk kita, Yesus Tuhan. Yesus telah mati bagiku, Dialah penebus yang sembuhkanku, pengorbanannya yang sempurna membawa mujizat Sama-sama katakan yang bilur-Mu Tuhan besar. yang menyembuhkan. Bilur-Mu menyembuhkan, bilur-Mu menyembuhkan. Percaya Kau berfirman, bilur-Mu yang sembuhkan. Kuasa-Mu, kuasa-Mu memulihkan, kuasa-Mu memulihkan. Percaya Kau berfirman, kuasa-Mu yang pulihkan, Bilur-Mu yang menyembuhkan. bilur-Mu menyembuhkan, bilur-Mu menyembuhkan. Kami percaya Tuhan. Kau berfirman, bilur-Mu yang sembuhkan. Kuasa-Mu Tuhan. Kuasa-Mu Yes Lord. memulihkan, Hanya kuasa-Mu yang sanggup pulihkan. kuasa-Mu memulihkan. Percaya Kau berfirman, kuasa-Mu yang pulihkan. Mari kita sama-sama datang menyembah Tuhan, berterima kasih pada Tuhan, mengucap syukur atas semua yang Tuhan berikan untuk kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Oh Bapa yang sangat mengasihi kami, melebihi apapun Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa atas kasih-Mu Tuhan, atas kasih-Mu untuk anak-anak-Mu Tuhan. Kau rela
Yesus Kristus. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, kita berjumpa kembali dan saya percaya Anda ada dalam keadaan sehat semuanya, ada dalam perlindungan Tuhan. Dan saat ini kita akan belajar bersama-sama berkaitan dengan kehidupan pasangan suami dan istri. Itu sebabnya saya memberikan judul dari khotbah yang saya sampaikan adalah bukan pasutri biasa. Saya akan menyampaikan firman Tuhan ini di bagian suami, nasihat untuk suami. Saya yang akan menyampaikan dan kemudian nanti istri saya akan menyampaikan kepada saudara berkaitan dengan nasihat untuk para istri. Nah, sebelumnya kita akan berdoa sebelum kita akan belajar firman Tuhan bersama saat ini. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang baik, kami boleh diberi kesempatan untuk belajar kebenaran firman-Mu. Kami mau supaya firman-Mu sekali lagi boleh menjadi bagian dalam kehidupan kami, tidak akan pernah terambil dari kami, itu akan mewarnai kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk kami menerima kebenaran-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Amin. Shalom para istri yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita akan belajar bersama-sama bagaimana surga itu ada di dalam keluarga kita. Apa yang menjadi bagian dari seorang istri, apa yang menjadi nasihat untuk kita para istri yang harus kita lakukan supaya heaven on earth di dalam keluarga kita itu terjadi. 1 Petrus 3 ayat yang pertama mengatakan dengan tegas apa yang menjadi tanggung jawab kita sebagai istri, apa yang menjadi bagian kita sebagai istri yang harus kita lakukan. Bagian pertama dikatakan, demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu. Tunduk kepada suami itu adalah tanggung jawab kita. Itu adalah bagian kita. Itu adalah firman yang harus kita lakukan. Itu adalah perintah Tuhan yang harus kita lakukan. Seringkali kita berpikir, dosa itu adalah mencuri, dosa itu membunuh, dosa itu berzina, dosa itu memfitnah, korupsi, dan sebagainya. Seringkali kita lupa bahwa jika kita tidak tunduk kepada suami sesungguhnya kita berdosa. Mengapa? Karena tunduk kepada suami itu adalah perintah Tuhan. Dan saat kita tidak melakukan perintah Tuhan, kita berdosa. Saat kita melanggar perintah Tuhan, kita tidak tunduk kepada suami kita melawan, tidak taat kepada suami kita, sesungguhnya kita itu berdosa, saudara. Haleluya. Tunduklah kepada suami, karena itu adalah perintah Tuhan. Itu adalah firman yang harus kita lakukan sebagai istri. Pertanyaannya, kepada suami yang bagaimanakah saya harus tunduk? Kepada suami yang seperti apakah saya harus tunduk? Kalimat yang selanjutnya menjelaskan dengan baik. Supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, jika ada di antara para suami ini yang tidak taat kepada firman, artinya apa itu saudara? Artinya suami kita itu bukan orang yang sempurna, karena tidak ada suami yang sempurna. Jika ada yang tidak taat kepada firman, artinya bisa saja suami itu tidak taat kepada firman, bisa. Tidak sempurna, bisa. Melanggar firman, bisa. Tapi firman Tuhan mengatakan kamu harus taat. Hai istri harus tunduk kepada suami. Sekalipun mereka tidak taat kepada firman, kita harus tunduk. Ini yang menjawab pertanyaan. Seorang istri yang seringkali bertanya, bagaimana kalau suami saya itu ke gereja aja nggak pernah? Dia nyuruh-nyuruh kita ke gereja, dia sendiri nggak ke gereja, tidak pernah beribadah, tidak pernah berdoa. Atau yang lain mengatakan,
Bagaimana tunduk kepada suami yang selalu berkata kasar, yang selalu mencaci, yang selalu mengumpat istrinya. Bagaimana tunduk kepada suami yang seperti itu? Atau ada yang lain mengatakan, bagaimana bisa tunduk kepada seorang suami yang berselingkuh, yang mempunyai wanita lain, yang mempunyai will? Bagaimana yang mengkhianati pernikahan kami? Atau bagaimana bisa tunduk kepada seorang suami yang tidak pernah membela saya, selalu membela orang tuanya dan menyalahkan saya? Bagaimana bisa tunduk kepada seorang suami yang tidak menafkahi dengan baik? Ini nggak cukup. Tapi dia pura-pura nggak tahu, pura-pura tidak melihat. Padahal dia tidak mencukupkan semua kebutuhan kami, sampai terpaksa saya yang harus banting tulang untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Banyak sekali komplain-komplain. Bagaimana bisa tunduk suaminya begini? Bagaimana bisa tunduk suaminya begitu? Bagaimana bisa tunduk suaminya seperti itu? Banyak sekali. Tapi firman Allah mengatakan, supaya jika ada di antara para suami itu yang tidak taat kepada firman, artinya tunduk tanpa syarat. Seperti apapun suamimu, setidak ideal apapun mereka, setidak sempurna apapun mereka, tunduk itu adalah perintah Tuhan. Saya tegas mengatakan kepada para istri yang saya kasihi, tunduklah kepada suamimu. Setidak sempurna apapun mereka. Karena itulah perintah Tuhan. Tuhan tahu. Mengapa Tuhan memberikan perintah ini? Karena dia tahu tidak ada suami yang sempurna. Makanya istri disuruh tunduk. Karena Tuhan tahu tidak ada pria yang sempurna. Tidak ada suami yang sempurna. Tidak ada suami yang tidak pernah jatuh. Tidak ada suami yang mulus, saleh, tidak pernah jatuh. Tidak ada. Karena itu Tuhan bilang, tunduklah kepada suamimu. Karena jika itu artinya suamimu gak ada yang sempurna. Begitu saudara. Nah, supaya apa? Supaya kalau mereka melihat kelakuan istrinya, ya pada ayat 1 bagian terakhir dan 2 ini, kalau mereka melihat kelakuan istrinya, mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka. Mereka dimenangkan. Mereka bisa bertobat, saudara. Mereka bisa dipulihkan kehidupannya. Mereka bisa dikembalikan ke jalan yang benar. Supaya kalau mereka melihat kata-kata yang menarik buat saya, atau kalimat yang menarik ya, kata yang menarik itu melihat. Jika suami melihat, mereka itu suami ya, jika suami melihat istrinya. Karena apa? Karena memang suami itu tertrigger melalui matanya. Pria itu terpicu melalui matanya, saudara. Berbeda dengan wanita. Tidak dikatakan supaya kalau mereka mendengar, no. Tapi supaya mereka melihat, mereka tidak butuh nasihat kita. Mereka tidak butuh petuah kita, mereka tidak butuh omelan apalagi. Mereka tidak butuh kata-kata rohani yang dikutip dari firman Tuhan yang sedemikian rupa. Mereka hanya perlu melihat apa yang istri lakukan, apa yang engkau dan aku lakukan. Seorang pria akan gampang sekali jatuh. Seorang suami akan mudah sekali jatuh. Dengan melihat apa yang seharusnya tidak dia lihat. Tetapi sebaliknya, seorang suami akan dipulihkan, seorang suami akan dibangun, seorang suami akan menjadi lebih baik dengan melihat apa yang harus dia lihat melalui istrinya. Apa yang harus dia lihat di dalam hidup istrinya yang murni dan saleh, yang tunduk kepada suaminya. Haleluya. Tunduk ini tidak berbicara tentang
derajat yang lebih tinggi dari yang lain. Tidak berbicara tentang siapa yang lebih hebat dari yang lain. Tidak, saudara. Kalau Tuhan memerintahkan engkau harus tunduk kepada suamimu, istri harus tunduk kepada suamimu, tidak berbicara tentang derajat antara pria dan wanita. No, saudara. Tapi Tuhan tahu persis apa yang menjadi kebutuhan terbesar dari suami. Apa yang menjadi kebutuhan terbesar yang harus dipenuhi oleh istri terhadap suaminya, yaitu dihormati, dihargai dengan cara tunduk. Tunduk lewat sikapnya, lewat tutur katanya, lewat pemikirannya, lewat cara hidupnya, lewat setiap keputusan-keputusan yang dia ambil. Tunduk kepada suami. Karena saat kita melakukan itu, sesungguhnya kita sedang memenuhkan apa yang menjadi kebutuhan terbesar dari suami kita. Wow, saudara. Jika kita bisa melakukan itu, kita memenuhkan kebutuhan terbesar, yaitu dia dihargai sebagai seorang suami dengan tunduk kepadanya. Kita sedang melakukan sesuatu yang menjadi kunci dari heaven on earth di dalam keluarga kita. Perhiasanmu jangan secara lahiriah saja, dengan mengepang-epang rambut, perhiasan emas, pakaian indah, tapi perhiasanmu ialah manusia batiniah yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram. Boleh gak sih wanita berhias? Boleh, harus, supaya tampak cantik, karena hakikatnya wanita itu cantik. Tapi firman Allah ingin mengatakan kejar yang utama. Kejar yang utama dulu, yaitu percantik manusia batiniah kita, saudara. Hiasi manusia batiniah kita lebih dahulu. Yang lahiriah itu otomatis kok, saya percaya. Kalau manusia batiniah kita ini kita hiasi dulu, kita dandani dulu, kita percantik dulu. Lahiriah itu otomatis, percayalah. Karena itu firman Tuhan. Apa sih perhiasan yang harus kita kenakan untuk manusia batiniah kita? Roh yang lemah lembut dan tentram. Pakai perhiasan itu. Pakai perhiasan roh yang lemah lembut dan tentram itu. Roh yang lemah lembut dan tentram, yang tenang, supaya rumah kita juga tenang, supaya rumah kita juga penuh dengan damai sejahtera. Saudara pernah mengalami nggak? Kalau kita ya sebagai istri ya, bad mood atau bete gitu ya, atau marah, atau gelisah gitu, situasi di rumah kita juga jadi nggak enak. Nggak ada damai, nggak ada ketenangan. Karena memang seorang istri sangat besar pengaruhnya untuk suasana di dalam rumah kita. Karena memang karakteristiknya wanita itu dia mempunyai kecenderungan 2 kali lipat lebih gampang moody, lebih gampang bad mood, saudara. 2 kali lipat dia lebih gampang cemas daripada suami, daripada pria. Lebih gampang takut, lebih gampang khawatir, lebih emosional gitu ya. Banyak faktor, tapi salah satunya adalah yang paling besar ya pengaruhnya itu adalah siklus haid yang dialami oleh wanita atau oleh istri. Nah, saudara, hati-hati, hiasi batin kita dengan perhiasan roh yang lemah lembut dan tenang. Tentram. Tidak boleh lagi ada alasan. Saya sangat tidak suka ya kalau ada alasan, ya saya ini lagi siklusnya ya, sehingga dia membenarkan dirinya. Saya sangat tidak setuju ya kalau ada seorang istri atau seorang wanita yang mengatasnamakan siklus ya, siklus menstruasinya untuk membenarkan dia marah, untuk membenarkan dia bad mood atau melakukan sesuatu yang menjengkelkan sehingga mempengaruhi atmosfer di dalam rumahnya.
Hati-hati, firman Tuhan bilang, kenakan roh yang lemah lembut dan tentram. Karena Tuhan tahu ini perhiasan yang paling dibutuhkan oleh wanita. Ini perhiasan yang paling dibutuhkan oleh seorang istri terhadap suaminya. Perhiasan yang paling mahal. Perhiasan yang dikatakan yang sangat berharga di mata Allah. Wow, saudara. Jika seorang istri bisa mengenakan perhiasan ini di dalam rumahnya bagi suaminya, surga di dunia itu ada di dalam rumah tangganya. Ada yang bertanya, tapi Bu, suami saya itu jauh sekali Bu. Jauh sekali dari baik, jauh sekali dari ideal, apalagi dari ideal. Jauh sekali. Saya tidak bisa menceritakan Bu, bagaimana jahatnya suami saya, bagaimana kacaunya suami saya, bagaimana bobroknya suami saya, Bu. Apakah pantas suami seperti ini dihargai? Apakah pantas suami yang seperti ini saya tunduk kepadanya, Bu? Dari awal pernikahan kami, dia tidak berubah. Dia tidak berubah. Kasarnya tidak berubah. Bermain wanita dia tidak berubah. Menghina saya, menyalahkan saya tidak pernah berubah. Padahal saya sudah melakukan bagian saya dengan setia. Saya tidak sekalipun melakukan yang buruk terhadapnya. Apa yang harus saya lakukan? Apakah saya harus tunduk? Padahal dia tidak berubah. Sampai saat ini. Ayat yang ke-5, saudara. Sebab demikianlah caranya perempuan-perempuan kudus dahulu berdandan, yaitu perempuan-perempuan yang menaruh pengharapannya kepada Allah. Mereka tunduk kepada suaminya. Bagaimana jika suamimu, engkau rasa sangat jauh dari baik, sangat jahat, sampai detik ini tidak pernah berubah, tetap hidup di dalam kejahatannya. Bagian terakhir dari ayat yang ke-5. Perempuan-perempuan yang menaruh pengharapannya kepada Allah. Jika engkau melihat suamimu dan engkau tidak menemukan sosok yang layak untuk engkau hormati, sehingga engkau harus tunduk kepadanya, lihatlah siapa yang ada di balik itu. Siapa yang memberikan otoritas kepada suamimu? Siapa yang memberikan perintah untuk engkau tunduk kepada suamimu? Yaitu Allah sendiri. Tuhan mengatakan, taruh harapanmu kepada Allah. Saat engkau melihat suamimu yang belum berubah, saat engkau melihat suamimu yang sungguh-sungguh mengecewakan, Tuhan berkata, taruh pengharapanmu kepada Allah dan tetap tunduk kepadanya. Taruh pengharapanmu kepada Allah. Bagaimana sih sifat pengharapan itu? Seperti apa sih pengharapan itu? Kalau saya gambarkan, saudara, pengharapan itu seperti udara yang saya hirup. Saudara coba bernafas, menghirup udara. Seperti itulah pengharapan. Artinya, selama engkau bisa menghirup udara, selama engkau bisa bernafas, pengharapan itu tetap engkau taruh di sana. Kepada Allah. Taruh pengharapan itu kepada Allah. Sambil tetap tunduk pada bagian yang terakhir ayat 5 ini. Yang menjadi pesan kepada kita. Taruh harapanmu kepada Allah. Atas sikap-sikap suamimu yang mungkin masih mengecewakan engkau. Taruh harapan itu kepada Allah. Jangan pernah berhenti. Jangan pernah putus harapan itu. Selama engkau bernafas, jangan pernah putus. Sambil tetap tunduk kepada suami. Haleluya, saya sungguh rindu. Saya juga adalah seorang istri. Saya rindu membagikan ini kepada para istri dimanapun engkau berada. Siapapun engkau, seberapa lama usia pernikahanmu, mari. Jangan putus asa. Taruh harapan itu kepada Allah
sambil tetap tunduk kepada suamimu. Bagaimanapun dia, seperti apapun dia. Karena saya percaya setiap firman ini, benih ini, itu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Apa yang engkau tabur, kebenaran firman yang engkau tabur di dalam hidupmu, itulah yang akan engkau tuai. Percayalah, lakukan firman, percayalah kepada Allah. Dan engkau akan menuai apa yang engkau tabur dalam hidupmu sebagai seorang istri. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Tadi kita sudah mendengar untuk para istri, dan saat ini kita akan mendengar untuk para suami, nasihat untuk para suami. Firman Tuhan diambil dari 1 Petrus pasal 3 ayat yang ke-7. Firman Tuhan mengatakan, demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan kekal, supaya doamu jangan terhalang. Nah, kita akan belajar bersama-sama, saudara, dari ayat ini. Jadi ayat yang kita baca tadi, saudara, firman Tuhan mengatakan, hiduplah dengan bijaksana. Kata hiduplah, saudara-saudara, itu sebetulnya akan lebih tepat jika diterjemahkan tinggal bersama. Maksudnya itu hidup bersama. Karena ternyata kata hidup ini, kata hiduplah ini, itu dari rujukan bahasa aslinya, dari kata Yunani sun oikeo, ya, dari dua kata, ya. Sun itu artinya bersama atau dengan, together, saudara. Sedangkan oikeo kita tahu dari kata oikos. Kita sering mendengar kata oikos yang artinya adalah rumah. Jadi maksudnya sun oikeo ini maksudnya apa? Kata hiduplah itu sesungguhnya artinya adalah tinggal serumah, ya, dalam ikatan pernikahan. Itu artinya apa? Kalau kamu mau tinggal serumah, punya komitmen bersama sebagai suami, ya, dengan istri yang tinggal bersama-sama dalam satu rumah, dalam ikatan rumah tangga tentunya, maka ada hal-hal yang penting yang harus diperhatikan. Yang tadi yang sudah dikatakan oleh Petrus adalah, ya, prinsip yang pertama. Tadi ayatnya jelas mengatakan, tadi firman Tuhannya mengatakan, demikian juga hai kamu suami-suami, hiduplah bijaksana. Nah, ini ada kata bijaksana. Prinsip yang pertama adalah memiliki pengetahuan yang benar bagaimana menjadi seorang suami. Hidup bijaksana. Kata bijaksana itu, saudara, itu sebetulnya dari kata gnosis. Kata gnosis, kata Yunani gnosis, itu artinya pengetahuan. Lebih tepat kalau ini berbicara tentang pengetahuan. Jadi kalau kamu suami-suami, ya, ingin membangun hubungan dalam rumah tangga, khususnya dengan istri, maka engkau harus memiliki pengetahuan. Engkau harus memiliki pengetahuan, ya. Jadi sebagai suami, ingat, kita suami-suami harus memiliki pengetahuan ketika kita akan membangun rumah tangga. Itu sebabnya saya setuju kalau orang akan masuk dalam rumah tangga, itu harus melalui proses premarital counseling, ya. Jadi konseling pranikah itu penting karena akan memberikan pengetahuan tentang bagaimana menjadi suami. Nah, di sini nasihat dari Petrus kepada para suami adalah milikilah pengetahuan bagaimana kamu menjadi suami yang baik tentunya. Ya, kalau saya boleh ilustrasikan, kalau kita ingin menjadi pemancing yang baik, ya, kita harus punya pengetahuan tentang bagaimana cara memancing yang baik, ya, dan menguasai, ya, seluk-beluk tentang pancing apapun itu, ya. Jadi segala sesuatu kalau kita ingin betul-betul menguasai harus dipelajari. Artinya kita harus punya pengetahuan.
Ya, hari-hari ini kita banyak sekali ya yang gemar olahraga bersepeda. Kalau kita ingin menjadi orang-orang yang mahir dalam olahraga bersepeda, maka kita harus menguasai, ya, paling tidak bersepeda dengan baik itu seperti apa, ya, sepedanya harus seperti apa, menguasai bagian-bagian dari sepeda. Semua seperti itu, saudara-saudara. Ya, harus memiliki pengetahuan. Nah, sebagai suami, kita juga harus memiliki pengetahuan. Sebagai suami, kita harus memiliki pengetahuan. Ya, pengetahuan tentang apa? Tadi saya mengatakan, pengetahuan bagaimana menjadi suami yang baik. Ya, tentunya kita belajar dari banyak hal, kita belajar dari firman Tuhan, ya, kita belajar dari buku-buku, ya, kita belajar dari pengalaman orang lain. Nah, semua itu membuat kita memiliki pengetahuan bagaimana kita menjadi suami yang baik. Nah, ya, kita harus memiliki niat ini, saudara. Kita harus punya usaha. Kita harus memiliki usaha untuk kita belajar sampai kita memiliki pengetahuan yang benar tentang apa? Tentang bagaimana menjadi suami yang baik. Karena kalau kita ingin sun oikeo tadi, kita ingin membangun rumah tangga, maka kita harus memiliki pengetahuan tentang rumah tangga, khususnya kalau sebagai suami ya kita harus tahu bagaimana menjadi suami yang baik, khususnya sesuai dengan firman Tuhan. Nah, pengetahuan ini penting kenapa? Karena ada orang-orang yang ketika dia tidak memiliki pengetahuan, yang kemudian tidak heran kehidupan rumah tangganya kemudian bermasalah. Karena sering ketika kami sebagai hamba Tuhan melayani orang yang punya masalah dalam pernikahan, mereka datang dan mereka menceritakan apa yang menjadi masalah dalam rumah tangga mereka, dan kita melihat atau kita menganalisa apa yang terjadi itu adalah kurangnya pengetahuan. Misalnya kurang pengetahuan tentang bagaimana berkomunikasi, kurangnya pengetahuan bagaimana peran suami sesungguhnya itu seperti apa misalnya. Jadi pengetahuan itu menjadi penting. Sebagai suami, tadi saya katakan, belajarlah untuk memiliki pengetahuan yang benar bagaimana menjadi seorang suami yang baik. Nah, pengetahuan yang berikutnya juga adalah pengetahuan tentang bagaimana istri kita. Kita harus mengetahui seberapa jauh kita mengenal pasangan kita. Itu juga berarti sebuah pengetahuan juga. Kita mengetahui pasangan kita. Kita mengenal pasangan kita. Ya, terlebih lagi firman Tuhan tadi mengatakan bahwa istri itu adalah kaum yang lebih lemah. Istri itu memang kaum yang lemah. Lemah dalam arti secara fisik, juga gampang sakit. Istri lebih berfokus kepada perasaannya, ya, bukan pikirannya. Itu sebabnya istri ini adalah pribadi yang perlu dirawat, perlu dijaga. Sebagai suami kita harus memiliki pengetahuan tentang pasangan kita, istri kita. Seberapa jauh Anda mengenal itu menjadi penting. Supaya apa? Supaya kita bisa mengatasi ketika kita menghadapi persoalan dalam kehidupan rumah tangga kita. Kita tahu karena kita memiliki pengetahuan untuk bisa mengatasi setiap masalah itu. Nah, jadi suami-suami, sekali lagi, milikilah pengetahuan tentang pasanganmu. Pertanyaannya, seberapa jauh engkau mengenal pasanganmu? Ingat, pernikahan itu adalah proses untuk mengenal pasanganmu seumur hidup. Proses pengenalan seumur hidup. Pernikahan adalah proses adaptasi seumur hidup. Jadi penting sekali untuk kita memiliki pengetahuan tentang pasangan kita. Nah, itu sebabnya khusus pada suami-suami, lakukan. Usahanya itu harus jelas. Kalau engkau sebagai suami, maka ayo belajar, terus belajar. Dari mana? Dari firman Tuhan.
Supaya kita memiliki pengetahuan yang benar. Dari apa? Dari seminar, webinar, atau dari buku-buku. Kita membaca buku-buku bagaimana menjadi suami yang benar. Kita belajar dari pengalaman orang lain. Semua itu tujuannya untuk menolong kita supaya kita mengerti atau kita memiliki pengetahuan. Jadilah suami yang memiliki pengetahuan. Bagaimana menjadi suami yang baik dan benar tentunya. Nah, prinsip yang kedua ya, yang ditulis di sini adalah kalau ayat firman Tuhan mengatakan, demikianlah juga hai kamu suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Nah, di sini ada ayat yang penting ini, ya. Hormatilah mereka. Hormatilah mereka. Sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan kekal supaya doamu jangan terhalang. Tapi penekanan saya adalah kepada hormatilah mereka. Apa yang dimaksud dengan hormatilah mereka? Itu sebabnya saya akan memberikan statement, ya, atau prinsip yang kedua ini adalah, kalau yang pertama tadi memiliki pengetahuan bagaimana menjadi suami yang baik dan benar. Yang kedua ini adalah memberikan penghargaan yang tinggi terhadap pasangan. Kalau ingin membangun rumah tangga, maka suami ini, khususnya suami tadi saya mengatakan, memberikan penghargaan yang tinggi kepada pasangan kita. Tentunya istri kita. Kalau tidak terjadi hal ini, maka engkau akan mengalami masalah di dalam perjalanan kehidupanmu berumah tangga. Memberikan penghargaan. Dari mana? Dari ayat tadi, hormatilah. Hormatilah. Kata hormatilah itu menggunakan kata Yunani time. Yang artinya apa? Yang artinya itu menghargai dengan nilai yang tinggi dan mahal. Perhatikan, menghargai dengan nilai yang tinggi dan mahal. Jadi kalau saya bahasakan, hargailah istrimu dengan nilai yang tinggi dan mahal. Tadi ayatnya mengatakan begitu, hormatilah istrimu. Artinya apa? Hargailah istrimu dengan nilai yang tinggi dan mahal. Ya, jadi pertanyaannya sederhana buat kita saat ini para suami. Dengarkan ini para suami. Seberapa besar engkau memberi nilai kepada istrimu? Nilainya setinggi apa? Nilainya semahal apa? Penting kenapa? Yes, karena suami-suami, seberapa besar engkau menghargai istrimu akan menentukan perlakuanmu terhadap istrimu. Seberapa besar penghargaan yang engkau berikan kepada pasanganmu, itu akan menentukan perlakuanmu terhadap pasanganmu. Suami-suami, pertanyaannya, seberapa besar engkau menghargai istrimu? Ada cerita ini tentang sebuah rumah tangga. Zaman dahulu ada tanaman yang sangat terkenal dan itu harganya bisa berjuta-juta, namanya gelombang cinta ya. Di zaman itu kita tahu ada tanaman namanya gelombang cinta dan itu harganya mahal. Istri tidak tahu kalau ini tanaman suaminya ini harganya mahal. Satu kali dia harus membersihkan gelombang cinta ini. Dia pikir ini kok tanaman ini kok membuat kotor rumah gitu. Lalu dia keluarkan dari dalam rumah, lalu dikeluarkan ke teras yang agak panas sedikit begitu. Begitu suaminya pulang dan melihat bahwa gelombang cinta yang dia miliki ini kemudian dipindah oleh istrinya, wah dia marah besar. Dia marah-marah. Dan hanya gara-gara gelombang cinta ini, mereka punya masalah. Hampir saja mereka bercerai. Pertanyaannya sederhana. Apakah gelombang cinta itu lebih berharga daripada istrimu? Itu pertanyaan yang mendasar sekali. Dan pertanyaan seperti ini bisa dipertanyakan untuk hal-hal yang lain, untuk pertanyaan yang lain. Pertanyaannya, apakah hobimu lebih berharga dari pasanganmu? Apakah teman-temanmu lebih berharga dari istrimu?
Ya. Jadi itu menjadi penting pertanyaan-pertanyaan ini, Saudara. Karena seberapa engkau menghargai pasanganmu itu akan menentukan perlakuanmu terhadap istrimu. Jika istrimu tidak lebih berharga dari hobimu, tidak heran engkau rela meninggalkan istrimu pada saat dia membutuhkanmu, dan engkau pergi menikmati hobimu. Tidak heran. Kalau engkau punya hobi memancing, engkau rela memancing padahal istri sedang membutuhkan engkau, suami-suami. Ya, ini saya memberikan contoh. Bukan berarti memancing tidak boleh. Bukan berarti hobi tidak boleh. Tetapi seberapa engkau menghargai pasanganmu itu menjadi penting. Nah, firman Tuhan mengatakan istri adalah teman pewaris kehidupan kekal. Tetapi istri itu betul-betul memang ahli waris. Istri itu ahli waris kita sebagai suami. Memang istri adalah ahli waris. Kalau kita meninggal, maka harta itu turun kepada istri. Itu namanya ahli waris. Nah, tapi sebetulnya Petrus ingin mengatakan kepada kita para suami dari ayat yang kita baca. Dia memberikan satu gambaran bahwa kita ini adalah teman pewaris kehidupan kekal. Maksudnya apa? Maksudnya supaya kita itu sebagai suami itu sadar. Sadar untuk hal apa? Kita itu harus belajar seperti apa yang Tuhan lakukan. Apa yang Yesus lakukan. Dalam hal apa? Menghargai ahli waris. Yesus itu menghargai kita sebagai ahli warisnya sampai-sampai dia rela mati di kayu salib supaya kita mendapat kehidupan yang kekal. Kita mewarisi kehidupan yang kekal. Yesus sangat menghargai ahli warisnya. Sampai dia rela memberikan segala-galanya. Untuk apa? Untuk ahli warisnya, yaitu saya dan saudara. Nah, contoh ini yang ingin disampaikan oleh Petrus. Hei suami-suami, hargai istri sebagai ahli waris. Seberapa engkau menghargai ahli warismu? Apakah engkau bisa belajar dari Yesus? Ketika engkau belajar dari Yesus, maka engkau akan melakukan hal yang benar. Engkau akan menghormati istrimu dengan penghormatan, dengan penghargaan yang tinggi, dengan nilai yang tinggi dan mahal. Jika itu yang terjadi, maka engkau sedang hidup sebagai suami yang betul-betul hidup di dalam kehendak Tuhan. Ada catatan yang menarik di sini, saudara. Yaitu apa? Di bagian terakhir. Yaitu, jika suami tidak menghormati istri, maka doanya bisa terhalang. Ini sebuah kalimat yang betul-betul harus dipikirkan oleh suami. Penting sekali di pernyataan dari Petrus ini. Jika suami tidak menghormati istri, doanya itu bisa terhalang. Kenapa demikian? Saudara, ini ada kebiasaan bahwa suami sebagai imam dalam keluarga, yaitu memimpin doa bagi keluarganya. Ini sebuah tradisi atau kebiasaan yang mereka lakukan. Tetapi doa-doa dari suami ini akan menjadi sia-sia, akan menjadi terhalang ketika apa? Ketika sang suami itu sendiri tidak menghargai istrinya. Kenapa doanya bisa menjadi terhalang? Ya, sederhana sekali. Ya, ketika Tuhan memerintahkan, hormatilah istrimu, ya itu artinya perintah Tuhan. Dan ketika suami tidak melakukan, simpel saja bahwa dia sedang melakukan pelanggaran. Hal apa sih dalam Alkitab yang ditulis yang bisa menghalangi doa-doa kita? Yaitu pelanggaran kita. Suami-suami, kalau engkau tidak menghormati istrimu, itu sama dengan engkau sedang melakukan pelanggaran. Dan pelanggaran yang kau lakukan, itulah yang membuat doa-doamu menjadi terhalang. Atau yang berikutnya, ketika sebagai suami dan istri, sebagai pasangan, maka Tuhan mau supaya kita hidup di dalam kesatuan. Ada kesepakatan.
Ketika suami tidak menghargai istri, ada masalah di dalam keluarga. Artinya keluarga, ya suami dan istri tidak hidup dalam satu kesatuan. Karena ada sesuatu yang membuat mereka tidak hidup dalam keadaan yang harmoni. Yaitu apa? Yaitu suami tidak melakukan yang seharusnya dia lakukan. Yaitu menghormati istrinya. Sehingga ada masalah dalam keluarga yang membuat tidak ada kesatuan. Nah, saudara, padahal Alkitab mencatat, ya, doa yang dinaikkan dalam kesatuan itu dahsyat sekali, saudara. Doa yang dinaikkan dalam kesepakatan. Suami dan istri sepakat, maka doanya itu menjadi luar biasa. Nah, itu sebabnya, saudara, sebagai suami kita harus memperhatikan hal penting ini, saudara. Ya, jadilah suami, bukan suami biasa, tetapi suami yang betul-betul memiliki pengetahuan yang benar. Bagaimana menjadi suami yang baik dan benar. Yang betul-betul melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Dan menjadi suami yang juga memberikan penghargaan kepada pasangan, kepada istri. Menghargai pasangan kita, menghargai istri kita. Maka yang terjadi adalah apa? Adalah berkat rumah tangga itu akan mengalir di dalam setiap kehidupan rumah tangga kita. Khususnya para suami, engkau yang menjadi kepala dalam keluarga. Ya, hidupmu akan dipenuhi dengan berkat rumah tangga. Ya. Berkat rumah tangga akan mengalir dalam kehidupanmu. Ya, doa-doamu akan menjadi doa-doa yang dahsyat. Ya, doa yang mendatangkan berkat Tuhan atas kehidupanmu dan keluargamu. Itu sebabnya hari ini sebagai suami engkau harus ingat dengan baik, kalau engkau ingin hidup, artinya engkau tinggal bersama membangun rumah tangga, jadilah suami yang memiliki pengetahuan yang benar. Bagaimana menjadi suami yang baik? Jadilah suami yang memberikan nilai yang tinggi terhadap istrimu, terhadap pasanganmu. Dan percayalah, hidupmu akan dipenuhi dengan berkat rumah tangga yang sudah Tuhan sediakan bagi setiap engkau. Mari saudara, kita akan berdoa, khususnya kalau engkau pasangan suami dan istri yang melihat tayangan ini. Tuhan mau supaya engkau bisa bersama-sama berdoa. Kalau engkau suami dan engkau duduk dekat istrimu, ya, pegang, genggam tangan istrimu. Dan mari kita menyerahkannya kepada Tuhan, kehidupan pasangan suami istri. Dimanapun engkau berada, serahkan semuanya kepada Tuhan. Biarlah kita betul-betul menjadi pasangan suami istri yang betul-betul hidup sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Seperti yang firman Tuhan yang sudah kita dengar saat ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk setiap pasangan suami dan istri, dimanapun mereka berada, ya Tuhan, supaya kami betul-betul menghidupi apa yang kami dengar hari ini, Tuhan. Supaya betul-betul kehidupan kami akan melakukan persis, Tuhan, seperti apa yang Tuhan kehendaki, seperti apa yang Tuhan inginkan, sehingga kami akan alami, Tuhan, betul-betul di dalam kehidupan rumah kami, khususnya rumah tangga kami, akan mengalami berkat rumah tangga yang sesungguhnya, ya Tuhan, terjadi dalam kehidupan kami sebagai pasangan suami istri. Terima kasih Tuhan, Engkau yang memampukan kami, Roh Kudus Engkau yang menolong supaya kami bisa melakukannya. Dan kami perkatakan, itulah yang terjadi untuk setiap kehidupan kami semua, pasangan suami istri khususnya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami terima dengan sukacita kebenaran ini. Terima kasih. Mari jemaat Tuhan, dimanapun kau berada, angkat tanganmu dan terima berkat dari Tuhan. Firman Tuhan berkata, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu
dan memberi engkau damai sejahtera. Roh Kudus menyertai engkau mulai sekarang ini sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Orang percaya katakan bersama, amin, haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Di nama Tuhan.